Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala lan bismillah sallallahu alaihi Allah ta'ala halimah luhur Allah. Rupanya dawuh innama yuwaffas sabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Innama yuwaffa angin mestine tepati. Innama yuwaffa angin mestine tepati. Sapa sabiruna biro-biro kang pada sabar ajruhum ing ganjarane alladzina ajruhum ing ganjarane as-sabiruna ajruhum ing ganjarane as-sabiruna bi ghairi hisab kelawan tanpa den etu bi ghairi hisab kelawan tanpa perhitungan bi ghairi hisab kelawan sekersane Gusti Allah sallallahu. Bapak-bapak jamaah sholat subuh sekaligus jamaah pengawasan kuliah subuh wonten Masjid Darussalam rahimakumullah, masih wonten kaitanipun kalayan pahala, keistimewaan, keutamaan orang-orang yang sabar di dalam menghadapi kehidupan. Gusti Allah mengenai dawuh innama yuwaffas sabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Wong-wong sing sabar menghadapi kehidupan, orang-orang yang sabar di dalam menjalankan ibadah, orang-orang yang sabar di dalam menghadapi hidup, itu pahala nopo dene ganjaran balasan dari Allah tanpa diperhitungkan. Artinya orang-orang yang sabar dalam proses menghadapi kehidupan, pahala itu oleh Allah tidak akan diperhitungkan, dalam arti kabeh sekersane Gusti Allah. Keistimewaan orang yang sabar dalam menghadapi kehidupan, pahalanya tidak ada nilainya, saking akehe nopo dene saking gedene, saking akehe, sehingga kawula panjenengan sedaya berusaha, karena hidup itu pada dasarnya sebuah proses. Hidup itu sebuah perjuangan, hidup itu sebuah pengorbanan. Urip gue sebagai ujian. Oleh karena itu selama menghadapi kehidupan, hadapilah dengan hati yang lapang, hati yang sabar. Nanti Allah akan memberi pahala sesuai dengan kemauan Allah itu sendiri. Jadi amalia nopo dene ganjaran wong ibadah sing ora bisa kedeleng, ora bisa dicerna, ora bisa dinilai dening wong niku kali siji ganjarane puasa, nyong ya ora pada paham. Beda kalau ganjaran yang sembahyang, loro
wong sabar. Barangkali bulan puasa benar-benar merupakan bulan untuk mengukur, untuk berusaha, atau untuk muhasabah tentang kesabaran kita dalam menghadapi kewajiban. Kenapa? Sebab bulan Ramadan itu merupakan satu bulan yang penuh keistimewaan, juga penuh keutamaan, akan tetapi juga bulan yang penuh dengan ujian, bulan yang penuh dengan cobaan, bulan yang penuh dengan bulan yang digunakan sebagai alat ukur kesabaran kita, sekaligus puasa mendidik untuk kita jadi orang yang sabar. Dengan contoh bahwa puasa merupakan satu bulan atau merupakan bulan sebagai tolak ukur sabar kita. Selama belum krungu, belum mendengar suara azan maghrib, apapun resikonya kita tetap sabar menunggu untuk makan, minum, dan sebagainya. Ini antara lain bahwa Ramadan merupakan alat untuk mengukur kesabaran kita semua. Manakala kita sabar dalam menghadapi kehidupan, terutama di bulan Ramadan, pahalanya itu kehendak Allah. Mau diganjar berapa kita tidak tahu. Yang penting Allah memberikan satu janji dalam Al-Quran, pahalanya wong sing sabar itu semua akan diserahkan kepada Allah. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menilai. Ya sabar ya wong puasa ki ganjarane semene, ndak bisa. Ndak bisa. Mulane paling ora ngadepi bulan Ramadan yang sedang kita jalani, jadikan tolak ukur kesabaran kita di dalam menjalankan ibadah, di dalam mengendalikan diri, di dalam mengendalikan amarah kita. Sebab kondisine nyong kabeh ning bulan puasa ki gampang nemen emosi. Kenapa? Weteng lagi kosong, ki ora kebenaran gampang montong-montong. Weteng lagi kosong, ki ora kebenaran gampang montong-montong. Malane Ramadan kalau bisa dijadikan dan berusaha dijadikan bulan untuk mengukur kesabaran kita sampai di mana dalam menjalani proses puasa yang 12 jam, atau puasa mulai imsak sampai jam 6 kurang seperempat. Bagaimana kesabaran kita di dalam menjalani ibadah puasa? Kalau kita mampu mengendalikan nafsu, emosi, amarah mulai imsak sampai maghrib minimal, pahala yang akan diberikan oleh Allah tidak ada yang tahu. Bahkan Allah akan memberikan pahalanya tanpa diperhitungkan, saking akhir. Oleh karena itu paling tidak puasa yang sudah kita jalani dalam kurun 1 minggu dijadikan tolak ukur. Ini mulai dari Selasa kemarin sampai Selasa wingi, ke perjalanan kita menghadapi proses puasa ini bagaimana? Menghadapi proses menjalankan kewajiban keprimen terkait
kita semua yang mengendalikan. Sebab pada dasarnya semua itu pengendalinya diri kita sendiri, yaitu antara akal dan hati. Bagaimana akal kita menghadapi proses ibadah, proses kehidupan, begitu juga keprimen atine nyong kabeh ngadepi prosesnya wong urip. Sebab urip ini pada dasarnya lagi proses untuk menunggu hasilnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya nanti manakala kita sudah meninggal, baru kita akan tahu hasil proses urip nyong kabeh selama 23 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu seperti ini dan sebagainya. Itu semua terserah kita semua sebagai pengendali utama. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Bagi orang-orang yang sabar, Allah akan memberikan pahalanya tanpa perhitungan, tanpa diperhitungkan oleh Allah. Saking saking istimewanya sabar ngadepi urip nang alam dunia. Dan yang paling tepat, puasa dijadikan alat ukur untuk mengukur kesabaran kita. Kenapa? Sebab posisi perut lagi kosong, yen ora bisa ngendali kena perut kosong gampang montong-montong, itu sudah pasti. Apa maning puasa ning zaman saiki pirang-pirang cobaan, pirang-pirang ujian yang lagi nguji kesabaran kita, pahala kita. Kalau kita menengok puasane wong khawasil khos, ya puasa pada dasarnya lagi mengendalikan, mulai mengurangi omongan. Puasa itu artinya menahan omongan, nahan emosi, nahan nafsu dan sebagainya. Pada dasarnya seperti itu. Aja sampai kita melaksanakan puasa pahalane mung kencot karo morong, ora di pahalane puasa sebab tidak mampu mengendalikan omongan, mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi. Lah mudah-mudahan langkah kita karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah menangi bulan puasa di dalam menghadapi ibadah buka. Pangampuran cara nyong kabeh dalam kebiasaan sing jenenge wong buka puasa nuwun sewu, nuwun pangapunten. Ayo pada diniati karena merasa bunga mampu nglakoni puasa sedina, mampu ngadepi bulan Ramadan saking bungae, sehingga karena saking bungae nuwun sewu budin kuwi ana sing digoreng, ana sing dikethuk, ana sing dikolek, ana sing dibakar. Diniati liso ini farhatun indal iftar. Bagi orang yang berpuasa akan merasakan dua kebahagiaan. Satu, menjelang waktu maghrib, saking bungae mampu nglakoni puasa sehingga sing jenenge budin, ana sing digoreng, ana sing digodhog, ana sing dikethuk, ana sing digawe cetil. Tapi maaf, kalau memang budin siji digawe gedhog, digawe goreng, digawe dirawon, kok karena nuruti nafsu, itu yang nilai pahalanya puasa akan mudah hancur. Terkadang kita manusia awam esok werubutin be bayangannya bisa karuan. Yang ngerti kolok tandian enak ya, yang ngerti bakar tajan sing rada wedangi kopi pahit itu di jarum super banget lekoe.
wis bayangane weteng kosong wis mambra-mambra. Mulane paling ora manakala kita mau memperbanyak makanan di kala buka sahur, diniati karena ngerasa bunga. Angger jere nyong kabeh molah budin pirang-pirang diniati ngerasa bunga. Rika wis pada sering krungu ma fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron, walaupun hadis dhaif. Tapi apa salahnya kita jadikan satu pegangan. Jadi ngerjerepan mereka sing jenenge gori, ana sing di jangan asem, ana sing juga dilodeh, ana sing di wis pirang-pirang. Kuwi diniati karena rasa bunga mampu nyobati nyuguhi bapane sing lagi puasa. Kuwi wong wadon ngerti niat kaya kuwi den ganjarane mluwihi Gunung Slamet. Saking gedene. Dua hari kok sing budin, ana sing dibakar, ana sing digoreng, ana sing dikolek, ana sing dirawut. Bapaknya lagi puasa, awan itu monggo mangan budin bakar seger nemen. Kok malah diniati ora wong ngono bopong tapi ngebroken. Ngawane turu ngutang itu mangan budin bakar karo kopi itu kaya seger nemen. Ya jadine ati kaya dine digawe bunga. Mampu mengendalikan sabar, nanti pahalanya akan tidak diperhitungkan oleh Allah saking akeh. Wa qala lan isda'u sapa Allah taala halana luhur Allah walaman lan yakti utawi wong sabaro kang sabar sapa man wa ghafara lan gampang aweh pangampura aweh maaf sapa wong iku inna dzalika satuhune mengkono-mengkono walaman sabara wa ghafara iku lamin azmil umur yakti saking piro-piro intine napa dene sejatine perkara. Gusti Allah juga memberikan satu wacana, satu kabar yang ndadekna bahagiane nyong kabeh. Jarene Gusti Allah, urip nang alam dunya bagi orang-orang yang mampu menjalankan, membuktikan dua hal. Siji, sabar ngadepi proses urip, sabar ngadepi kehidupan, sabar ngadepi rintangan. Nomor loro, mudah untuk memberi maaf, gampang yen dijaluki pangampura, gampang yen dijaluki maaf. Minimal nyong kabeh gampang dijaluki pangampura mengko nalikane tanggal 1 bulan Syawal garis miring dina Badar. Sebab kelemahan nyong kabeh wong awam, wong Jawa ora badak, ora budak, itu yang kurang baik, tidak akan mendapatkan intinya ibadah dalam kehidupan. Maka Gusti Allah nyokani dawuh, bagi orang yang mampu melakukan dua hal akan mendapatkan puncaknya ibadah. Satu, orang yang sabar menghadapi kehidupan. Dua, orang yang mudah jadi pemaaf. Wong sing gampang, wong sing cepet yen dijaluki pangampura. Lah minimal kita jadi pemaaf bagi orang lain di hari
raya Idul Fitri. Semua orang saling mengakui kesalahannya. Kita sebagai orang yang dimintai maaf, jadilah orang yang mudah memberi maaf. Situ saja mengakui akan kesalahannya. Di sini kita harus berusaha jadi orang yang pemaaf. Kenyong tekamene bang ngomong nyong ake salah ake putih ake dosane wis mengakui dengan tulus. Lah nyong sing dijaluk maaf ya wis tok kampura wong nyong ya wong tua ake kelipute ake salahe posing nom ya semono uga mulane dina kita ke ampura. Manakala kita sudah memberi maaf yang seperti itu, hal seperti itulah sebagai pemaaf, sebagai penyabar, orang yang mendapatkan berliannya ibadah selama menghadapi kehidupan. Jadi nggak kepengen oleh internet ibadah, ini ibadah, itu ibadah, tapi ada nilai ibadah yang sangat tinggi. Rupanya dari pemaaf, dari penyabar. Dan paling orang yang kabeh dari pemaaf, dari penyabar, yang mengkoning dina badak, entene pirang puluh dina maning. Mulane ya nyong kabeh mudah-mudahan selama semangat di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan pangampuran, muga-muga ora karena Ramadan ini rika semangat ngaji, semangat jamaah, semangat sabar, semangat sunnah tulung aja karena Ramadan aja. Kuliah subuh bulan puasa aja baru kayong pijaman sunai lagi bulan Ramadan aja bisa nih nuwun sewu Ramadan tah anak umure sedela maning paling pol selikur dina maning Ramadan entek. Manakala kita semangat di dalam menjalankan kebaikan, di dalam menjalankan kesabaran karena Ramadan, ya wong Ramadan ta anak umure secara tidak langsung Ramadane entek, ya semangat ngibadahe entek maning. Lah sih karena apa? Mudah-mudahan kita selama menjalani semangat dalam ibadah, semangat dalam kewajiban, bukan karena Ramadannya, bukan karena keistimewaan Ramadan, tapi karena keyakinan. Wong ngaji ini ganjaran gede tenan, mulane nyata banget semangat yang ngaji. Itu niat yang baik, itu ucapan yang baik, itu jawaban yang baik. Bisa nambah tadi penyabar, bisa nambah tadi ngampura-pura betina badak wiana umure paling suwe ning badak ya sedina apa seminggu apa sebulan lah bersawanya mari badak maning. Monggo nggak dijare ngampurane karena dina badak, yang paling dana badak orang ngampura maning wong badak tanah umure. Mulane ya selama sabar, pemaaf aja karena bulane, aja karena Ramadane aja. Kenapa? Sebab Ramadan ada umurnya. Kalau yakin atau iman tidak ada batasannya. Mulane muga-muga kanthi mulyane Ramadan nuwun sewu rika semangat ning pengajian, muga-muga ora karena Ramadane, tapi karena duweni keyakinan bahwa
ngaji be ganjarane gede, lu ngaco pengajian be arep digampangna dalan swargane. Man salaka tariqon ilal ilmi sahalallahu tariqon ilal jannah. Angger rika semangat ngaji karena Ramadane, kita wis kena didelok Ramadane ilang, ngajine ya melu ilang. Karena apa? Ya karena Ramadane. Ramadan ku ana umure. Selikur dinamane ngapa 20 dinamane Ramadan arep ilang, gantine Syawal. Mulane yen kepengin oli inti ganjaran kuwi ya loro cekelana. Sabar dalam menghadapi kehidupan, yang kehidupan itu pada dasarnya proses atau ujian, cobaan, rintangan. Nomor lorone dadi wong mudah pemaaf, gampang dadi wong pemaaf, garis miring atine gampang kebuka, orang manteng kayak blabar kawat. Nah, ini sangat berbahaya, tidak akan mendapatkan intinya, nilai ibadah tidak akan tercapai. Wong sing dawuh Gusti Allah, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Wa qala lan istawa sapa Allah taala Gusti Allah taala wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu lan pada jalu kapitulung sapa sira kabeh ing Gusti Allah bisa beri dengan jalan sabar. Wassolati lan sholat ae sholatil maktubah, sholat fardu. Innallaha satuhune pitulunge Allah, innallaha satuhune rahmate Allah, innallaha satuhune ampunane Allah, innallaha satemene kawelasane Allah, innallaha satuhune taufike Gusti Allah iku ma'as-sabirina arep barengi karo wong-wong sing pada sabar kabeh. Kata Allah memberikan satu konsep, mintalah pertolonganku melalui jalan sabar. Dibalik, sabar adalah jalan yang mudah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadikan sabar sebagai jalan untuk mendapat pertolongan dari Allah. Allah hanya akan memberikan pertolongannya kepada satu, orang-orang yang sabar dalam menghadapi kehidupan. Dua, orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah wajib. Niki ketentuan saking Gusti Allah sing tertera dalam Al-Qur'an, sing mesti bener, ora bakal salah. Lah nuwun sewu nyong orang andel, ya nuwun sewu pangapunten carane ngali fikih termasuk wong kafir. Wong niki dawuh Gusti Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah siji wong-wong sing sabar dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi rintangan. Nuwun sewu, urip ning alam dunya isine rintangan tok, isine cobaan tok, isine mung ujian tok. Mari kita bersabar dalam menghadapi. Jangan lupa kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, sebab pada dasarnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak mampu untuk menjauh dari ujian, kita tidak mampu menghadapi ujian kecuali mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur ucapan nawaitu
dzikra taqarruban ila Allah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulane ngerti sembahyang maca kelalen kalimat tauhidnya, kalimat la ilaha illallah. Nuwun sewu aja ditugel, aja kelalen maca la ilaha aja, ora ilang ya ora oleh. Cara bahasa ilmu tauhid malah termasuk kafir, ya la ilaha iku primen dah keliru banget, keliru nih kesian la ilaha sing mau keprimen aja rika singgungu wajib rusna la ilaha illallah, wajib kita cari ilmu tauhid itu wajib. Mulane paling ora karena kita tidak mampu menjauh, menghindar dari cobaan, juga kita tidak mampu menjalani ujian cobaan, maka kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah, maka mendekatlah kepada Allah. Minimal pendekatan kita kepada Allah melalui ucapan la ilaha illallah, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan anggota tubuh ya dalam sholat. Sebab sholat pada dasarnya pendekatan kita kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sampai akhir. Ini sholat ini pada dasarnya pendekatan kita kepada Allah. Mulanya ya pada diri istiqomai, pada ditelateni, sebab yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah orang yang mampu menjalani dua hal: satu sabar, dua sembahyang. Innallaha ma'as-sabirin. Dan perlu kita ingat bahwa Allah akan memberi pertolongannya. Yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah orang-orang yang sabar. Yang dudu wong sing gelem sembahyang tuh. Sembahyang tapi kok gampang montong-montong ora dadi pemaaf, ya bubar ora oleh pertolongan Gusti Allah. Lah kalau kita sudah tidak mendapatkan pertolongan Allah, akan minta pertolongan kepada siapa lagi kalau selain Allah? Nyom rika bisa nulungi ning gula soten nalikane urip ning alam dunya, wis ning alam kubur panjaluk ning sapa ngertutupi tulunge Gusti Allah. Mulane mumpung sing diparingi kesempatan urip nang alam dunya, ayo siji pada sing sabar, loro istiqomah, tumaknina di dalam menjalankan sholat, di dalam menjalankan ibadah. Sebab hanya melalui dua jalur sabar dan jalur sholat, Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka yang mampu sabar menghadapi kehidupan, istiqomah dalam sholat. Moga-moga kanthi barokah Ramadan, kanthi semangat kang kuat, kula panjenengan sedaya badhe kaparingan pitulung dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam